Artinya sak bener-benere manungsa mesti ana lan lupute, sak luput-lupute manungsa mesti ana lan benere. Jadi saya mengatakan mengenali Tuhan jangan melalui buku. Tapi ulo salam yo atur bagya wis Hong wilahing jati nukuni hajat-hajati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya malam Jumat Pahing kalau nggak keliru ini lama nggak bikin konten karena kesibukan rekaman dan sebagainya yang akhirnya mohon maaf kurang bisa menyambung kepada para subscriber ya. Kali ini saya akan bertandang ke Bali, ceritanya itu mengawali pertemuan dari Suryo Mataram yang ke-7, namun saya baru bisa mempertemukan 3 Surya Mataram lah. 3 Surya Mataram ini nanti akan saya pertemukan, mungkin akan saya bikin konten terkhusus ya nanti. Namun kali ini saya akan menceritakan bahwa betapa Indonesia atau Nusantara atau bangsa ini sudah kehilangan jati diri. Mengapa kehilangan jati diri? Karena selama ini panutan pada diri kita, sekali lagi panutan pada diri kita dituntut untuk mengikuti buku. Sekali lagi, semestinya pedoman keluarga besar Nusantara ini itu mengkaji diri. Sekali lagi mengkaji diri, bukan mengkaji Alkitab. Ya, sekali lagi bukan mengkaji Alkitab. Saya nggak mengatakan kitab suci. Alkitab itu kan artinya, kata guru saya, kata kiai saya itu adalah buku. Jadi sekarang manusia itu cenderung dianjurkan atau diberi rujukan untuk mengikuti jejak buku. Dan itu menurut pendapat saya itu adalah nonsen atau tidak mungkin manusia akan bisa ngepleki, akan bisa ngebasi sesuai dengan anjuran atau rujukan dari buku. Lah saya mengatakan demikian umpamanya ada hal yang mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu atau orang yang meyakini adanya agama itu adalah orang yang mau mengasuh anak yatim. Lah ini sementara itu ditinggalkan sama sekali. Tidak ada orang yang berani spekulasi, berani mengambil langkah yang beresiko untuk mengasuh anak yatim, yang alias sama juga mendustakan, saya nggak mengatakan agama, namun mendustakan keimanannya. Lah ini sebuah contoh yang nyata yang kita rasakan, sehingga banyak anak yatim dan bahkan tumbuhnya anak-anak pang di Nusantara ini sungguh sangat banyaklah. Saya akan mengatakan, hei seluruh anak bangsa Indonesia, seyogianya kita itu kembali mengkaji diri. Sekali lagi, kita seyogianya kembali mengkaji diri. Lah apa topik besarnya? Bagaimana kita bisa ketemu dengan yang menciptakan diri kita, yang saya maksud, yang menciptakan diri kita itu tidaklah itu si A, tidaklah itu si B, tidaklah itu agama A, agama B, itu mengatakan Tuhan. Terus ditambah lagi ada yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa, yang lebih tepat menurut saya Tuhan yang Maha Esa atau Maha Tunggal atau sing gawe urip ki mung siji. Ya, kalau kata kiai mungkin adalah la ilaha illallah. Namun ada pula yang menampik Muhammad Rasulullah. Lah, saya akan menguraikan bahwa kita perlu memahami, mengkaji pada diri kita, menemui Tuhan melalui diri kita. Sekali lagi, menemui Tuhan melalui diri kita. Lah, semestinya kita memahami persis bahwasanya ornamen daripada diri kita itu terdiri menjadi wulu, kulit, daging, balung, sungsung, otot, getih. Ini adalah merupakan bayu atau bayu pitune manungso. Kalau manusia itu ada bayu pitu, yaitu kalau dikenal dalam istilah Jawa itu bayu pitu. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada otot, ada tulang, ada darah, ada sumsum. Lah, inilah yang dinamakan bayu pitu. Bayu pitune
manungso. Namun ini tidak mungkin akan bisa bergerak manakala tidak ketunungan yang namanya sukma. Nah, sukma ini adalah yang diluwih atau sukma diluwih atau sukma suci atau sukma sejati yang ada pada diri kita, itulah sesungguhnya yang bisa mendekatkan kita atau menemui Tuhan. Mohon maaf, yang bisa menemui Tuhan itu pada diri kita adalah sukma suci didukung dengan sukma diluwi didukung dengan sukma sejati. Ya, kalau urutannya lebih tepatnya adalah sukma suci didukung oleh sukma sejati didukung oleh sukma diluwi. Lah, siapa sukma diluwi itu? Sukma diluwi itu adalah sukmane para leluhur. Umpamanya dulu Panembahan Senopati, umpamanya dulu Hamengkubuwono yang kedua, umpamanya dulu adalah si Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Lah, ini kategori sukma diluwi. Lah, kalau sukma sejati ini adalah orang yang sudah sampai ke kasampurnaan. Sekali lagi tidak harus sukma diluwi. Artinya kalau istilah sekarang, orang ini tidak harus populer, orang ini tidak harus menjadi raja, orang ini tidak harus punya jabatan, tapi orang ini memahami persis sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu usul, dumadi itu adalah hidup. Sangkan paraning dumadilah. Inilah yang kita belum memahami persis, ya. Kita belum memahami persis. Kalau saya bukan berarti saya memahami persis, namun kita pun perlu memahami secara seksama. Artinya sak bener-benere manungso mesti onolan lupute, sak luput-lupute manungso mesti onolan benere. Jadi saya mengatakan mengenali Tuhan jangan melalui buku. Mengenali Tuhan tidak mungkin akan bisa tercapai manakala melalui buku. Dengan kata kasarnya, saya tidak mengatakan kitab suci, namun menemui Tuhan melalui dirimu dan lalu melalui laku. Artinya bosong ilmu mufakate kelawan panemu pasahiro kelawan topo. Ya, tegese topo tapas hanikso badan mangreh sariro supaya peperhawa nepsune. Lah, inilah diantara jalan untuk menemui Tuhan melalui dirimu. Namun ini adalah menuju kepada kemakrifatan. Artinya kemakrifatan mengenali kegaiban. Adapun reronce daripada kegaiban, cara menerima manusia bisa menerima gaib itu adalah ada sir, ya. Sir itu adalah, kan ada yang mengatakan itu dikir sir, dikir dalam hati. Lah, namun itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Dengan laku, ya, meperhawa nafsu ini atau topo tapas hanikso badan mangreh sariro supaya peperhawa nafsune ning indriane. Lah, disitulah akan mengenali yang namanya gondo, rupa, cahyo, dan suara. Artinya mengenali Tuhan atau menemui Tuhan melalui diri kita, itu prosesnya tentu melalui wahana atau melalui media, yaitu gondo. Gondo itu adalah merupakan ambu, ya, atau keharuman lah, taruhlah. Gondo, lalu rupa. Rupa itu bukan berarti saya berwujud seperti ini. Rupa itu biasanya di antara tidur dan tidak. Ibaratnya kalau istilah Jawa itu adalah rep-repen. Rep-repen itu ya antara tidur dan tidak. Tarlen dia pelayap pengaluyup. Gondo, rupa, cahyo. Lah, kemungkinan di yang lebih luas lagi adalah ketika kita mata telanjang, kita bisa mengetahui adanya cahaya yang jatuh, atau cahaya merah, atau cahaya putih, atau cahaya yang lain. Namun itu bisa kita menginterpelasikan dan kita bisa menanyakan lagi kepada dirinya, dan lalu kita niscaya yang paling tinggi adalah kemakrifatan. Menurut saya adalah suara. Lah, suara ini yang dikatakan wisikaning kang sukma. Tinggal wisikaning kang sukma itu wisikan dari sukma suci, atau wisikan dari sukma sejati, atau wisikan dari sukma diluwih. Lah, inilah yang bisa menemui Tuhan itu. Saya secara singkat akan mengatakan sukma suci atau sukma sejati atau sukma diluwih yang ada pada diri kita. Lah, lalu pertanyaannya bagaimana jika engkau tidur? Saya pernah mengatakan dalam konten terdahulu bahwasanya yang namanya bumi ini adalah ketempatan satu tumbuhan, dua binatang, dan lalu yang ketiga adalah manusia. Makhluk di bumi ini secara global itu adalah diperang menjadi tumbuhan, binatang, dan manusia. Kalau tumbuhan itu hanya kedunungan nyawa.
Namun kalau binatang itu kedunungan atau ketempatan adalah nyawa dan roh. Ya, roh ini adalah darah. Perbedaannya, manakala tumbuhan yang hanya kedunungan nyawa itu tidak bisa bersuara, namun dipastikan itu hidup karena kedunungan nyawa. Dan lalu binatang itu karena kedunungan nyawa dan roh, ya roh bukan ruh atau darah, sehingga dia bisa hidup dan bergerak dan bersuara. Nah, lalu perbedaannya kalau manusia derajatnya yang tertinggi adalah kedunungan satu nyawa, dua itu roh, dan ketiganya adalah sukma. Jadi singkatnya, manusia itu adalah makhluk yang termulia di muka bumi, makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, karena kedunungan atau ketempatan, satu itu nyawa, dua itu roh, ketiganya itu sukma. Lah, sukma inilah yang bisa menemui Tuhan. Lalu sukma itu akan menghantar kepada rekam rasa kita, ya, sukma serasa kita. Contoh, ketika kita mimpi, maka kita masih rekam rasanya masih ada. Tadi malam saya mimpi ditemui oleh siapa. Lah, ini rekam rasa antara sukma serasa ini akan menghantar kepada raga kita, bahwasanya akan bisa menerangkan saya mendapat bisikan dari si A, saya mendapat bisikan dari si B. Lah, kalau langsung kepada Tuhan, niscaya adalah sangat sulit. Namun sukma ini atau ruh, kata orang yang lain, orang yang pintar mungkin, itu ruh itulah yang bisa mendekatkan kepada Tuhan, ya, yang bisa mendekat kepada Tuhan yang saya maksud, dan lalu menghantar melalui rekam rasa kita kepada diri kita, kepada ornamen diri kita yang kita itu punya ingatan dan sebagainya, sehingga kita bisa menyadap dari rekam rasa itu, kita bisa menyampaikan, kita bisa menceritakan kepada diri kita sendiri, kepada saudara sanak sendiri, bahwasanya saya baru mendapat bisikan. Kalau tahap awal, saya tadi berjalan dapat ganda atau bau yang begini. Contoh, tidak bisa dipungkiri, setiap manusia pernah mengalami bahwasanya ketika jalan bau godokan budin. Godokan budin kalau istilah kita itu ya rebusan singkong lah. Rebusan singkong itu, dan itu gandanya atau baunya sungguh sangat menyengat seperti budin. Lah, ada apakah itu? Niscaya kalau kaum yang sudah memahami hal-hal yang seperti itu, niscaya akan paham persis, oh, bahwasanya di sini adalah ada indang desa atau indang danyang pri perkayangan desa yang berkumara atau bertempat di wilayah itu. Nah, ini saya tidak muluk-muluk, namun saya mengajak secara seksama bahwasanya kita jangan sampai kehilangan jati diri. Saya tidak akan memprovokasi ya, atau memprovokatif, bersifat provokatif. Yang saya maksud bahwasanya tidak usah percaya dengan kitab, tidak. Namun cenderunglah kita mengkaji kepada diri kita sendiri. Saya rasa demikian. Terima kasih.